Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat subscriber yang budiman, saya mendapat pertanyaan dari salah satu subscriber tentang warisan anak angkat ataupun wasiat anak angkat. Jadi begini kasusnya ya. Begini kronologisnya. Ada pertanyaan menyatakan bahwa apakah anak angkat itu boleh mendapatkan wasiat atau warisan? Kemudian pertanyaan kedua, jika terjadi sengketa antara sengketa wasiat anak angkat, maka di manakah dia harus dilayangkan gugatannya? Jadi si penanya ini menceritakan secara singkat kronologisnya. Ya ceritanya seperti ini. Anggaplah A memiliki A adalah anak angkat dari ibu angkat dan ayah angkat ya. Ceritanya nih. Jadi si A ini memiliki ibu angkat dan ayah angkat. Kemudian ibu angkat dari si A ini adalah istri kedua dari ayah angkatnya. Jadi dia istri kedua dari ayah angkatnya, di mana ayah angkatnya itu sebelumnya sudah punya istri dan punya anak dari istri pertamanya. Kemudian setelah dewasa, si anak angkat ini meninggal meninggal ayah angkatnya. Jadi yang meninggal adalah ayah angkatnya. Kemudian si anak itu mendapat wasiat dari ibu angkatnya. Jadi setelah ayah angkat dari si anak ini meninggal, ya, beberapa lama kemudian itu, ya, ibu angkatnya itu memberikan dia wasiat. Perlu di sini diketahui catatan dari penanya ini bahwa ayah angkat dari si anak tadi itu, ya, ketika meninggal tidak memiliki harta bawaan, jadi tidak ada. Jadi ceritanya ini ibu angkat dan ayah angkat dari si anak itu nanti memiliki harta, ya, setelah ayah angkat itu menikah kedua kalinya. Ya. Jadi jelas ya bahwa ayah angkat dari si anak ini menikah dua kali dan ibu angkat itu adalah istri kedua dari si anak ini, si anak angkat ini. Nah, ketika mereka awal menikah, mereka belum punya harta. Artinya hidup mereka masih susah ya, masih miskin. Setelah kelamaan barulah ayah angkat bersama ibu angkat ini itu memiliki harta bersama. Jadi tidak ada harta bawaan dari si ayah angkat. Kemudian si ayah angkat ini lebih dulu meninggal daripada ibu angkat. Nah, ketika si ayah angkat meninggal dunia itu, maka lama-kelamaan ya si anak angkat ini itu mendapatkan wasiat dari ibu angkatnya. Nah, kasusnya setelah itu si anak angkat ini digugat oleh anak kandung dari istri pertama si ayah angkat. Bisa paham ya, ini agak susah buat tele-tele, tapi saya berusaha supaya lebih gampang dicerna. Jadi ayah angkat ini punya anak dari istri pertamanya, ya. Kemudian anak dari istri pertama ayah angkat itu menggugat si anak angkat karena dengan alasan bahwa si anak angkat tidak berhak mendapatkan wasiat. Nah, pertanyaannya bagaimanakah? Apakah gugatan ini, jadi tadi sudah ada pertanyaan, gugatan ini diajukan kemana? Kemudian apakah si anak angkat itu berhak atas wasiat? Baik sahabat budiman, kita runut dulu ya situasinya, ya, apa kasusnya dari awal. Untuk menjawab pertanyaan ini, pertanyaan pertama saya jawab dulu, dilayangkan kemana ke gugatan itu? Seandainya ini betul-betul dilayangkan ke pengadilan manakah? Apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama?
sahabat yang budiman, ya. Jadi secara umum kalau gugatan itu tentu dilayangkan ke pengadilan negeri, ini secara umum dulu, ya. Tetapi secara khusus ada spesial, ya. Itu umumnya memang di semua gugatan dilayangkan di pengadilan umum. Kalau berdasarkan pasal 118 HIR, ya. Itu acuan umumnya hukum acara perdata kita. Tetapi secara khusus kita lihat dulu para pihaknya. Jika para pihaknya semua beragama Islam, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama, pada pasal 49 itu dijelaskan bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memutus perkara-perkara di antara pihak-pihak yang beragama Islam di bidang-bidang pertama, perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, sedekah, ekonomi syariah. Jadi ini ada beberapa bidang, ya. Ada 8 bidang, ya. 8 bidang hukum perdata, di mana apabila pelakunya atau para pihaknya adalah semua beragama Islam, maka itu masuk dalam kompetensi absolutnya pengadilan agama. Artinya perkara ini tidak boleh dilayangkan ke pengadilan negeri karena sudah ada ketentuan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Jadi ini memberikan pedoman bahwa, ya, di bidang-bidang ini apabila pihaknya beragama Islam maka dilayangkan ke pengadilan agama. Nah, tadi kita bicara masalah kasus warisan atau wasiat. Kalau warisan atau wasiat, ya, baik warisan ataupun baik wasiat yang pihaknya semua beragama Islam, maka wajib hukumnya gugatannya dilayangkan kepada pengadilan agama di tempat atau di kediaman, di wilayah hukum tempat kediaman para pihak itu. Itu secara normatifnya, ya. Nah, sekarang kita masuk pada apakah anak angkat itu berhak dapat wasiat atau tidak. Nah, kita runut dulu peristiwanya lagi. Yang pertama tadi bahwa ayah anak angkat itu nanti punya harta ketika bersama dengan ibu angkatnya. Jadi ceritanya ayah anak angkat ini tidak membawa harta bawaan. Tidak ada harta sebelumnya ketika dia menikah dengan ibu angkat dari si anak, ya. Intinya ayah angkat ini nanti memiliki harta bersama ibu angkat setelah ada perkawinan, ya. Jadi di sini notabene-nya adalah, atau inti dari perkara ini adalah bahwa harta yang diperoleh, ya, antara perkawinan ibu angkat dan ayah angkat itu, ya, adalah harta bersama sebenarnya. Itu yang pertama. Kalau harta bersama, maka ketika terjadi cerai hidup atau cerai mati, maka harta bersama itu dibagi dua dulu, ya. Kalau cerai hidup itu maka dibagi dua. 50% untuk ayah angkat, 50% untuk ibu angkat. Nah, tapi dalam kasus ini, ya, ayah angkat meninggal lebih dahulu. Sehingga ketika meninggal lebih dahulu, kita tunduk pada pasal 830 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian. Ini pasal 830 KUH Perdata. Sehingga ketika ayah angkat meninggal, maka secara otomatis yang menjadi ahli warisnya adalah pasangannya yang hidup terlama. Pasangannya yang hidup terlama, ya. Karena tidak punya anak, ya, maka, ya, yang menjadi ahli waris bukan selain dari ibu angkat, maka yang menjadi ahli waris adalah saudara-saudara dari si ayah angkat tadi kalau ada saudara-saudaranya, ya. Jadi otomatis maka harta si ayah angkat itu akan berpindah kepada ibu angkatnya, karena ibu angkat dari si anak angkat tadi itu adalah ahli waris sekaligus penerima sebagai harta bersama. Jadi tetap dibagi dua harta yang dulu, harta bersama, kemudian ibu angkat juga sebagai ahli waris. Jadi
bagian ibu angkat sebenarnya lebih banyak lagi, karena dia dua posisinya, sebagai penerima harta bersama dan sebagai penerima harta warisan. Seperti itu. Nah, dalam kasus ini apakah anak angkat itu boleh mendapatkan wasiat? Jawabannya adalah boleh. Sangat boleh, ya. Jadi di dalam kompilasi hukum Islam, anak angkat itu boleh diberikan wasiat selama wasiat itu tidak melebihi dari sepertiga harta warisan. Jadi harus dirunut dulu berapa harta warisan dari si ayah angkat dan berapa wasiat yang diberikannya kepada anak angkatnya itu. Itu kalau si ayah angkat yang memberikan wasiat. Tetapi kalau ibu angkat yang memberikan wasiat, di mana ibu angkat juga tidak punya anak kandung, ya, atau tidak punya saudara, maka ibu angkat itu boleh memberikan wasiat kepada anak angkatnya maksimal sepertiga, ya, sepertiga dari harta warisan apabila ibu angkat ini tidak punya saudara, ya, maksimal. Nah, saya kira itu jawaban saya paling singkat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mohon maaf kalau jawaban ini tidak memuaskan. Bagi yang ingin berkomentar, ingin memasukkan pendapat, mohon silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.